Halo teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi di vlog Andi Hendriana. Gimana siang hari ini teman-teman? Apakah cuaca di tempat teman-teman cerah atau sama-sama mendung? Di sini kalau saya lihat mendung juga teman-teman. Ya, tapi lumayan hangat, ada sinar matahari yang bisa menembus awan kelabu teman-teman. Jadi sehingga terasa hangat ke badan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bikin konten yang santai-santai saja teman-teman. Bukan konten yang berat, bukan konten yang membahas suatu hal yang menyudutkan perihal sifat manusia, tapi lebih ke ngobrol-ngobrol santai saja nih teman-teman. Teman-teman, sepertinya ketika kita lahir ke dunia, kita itu harus sudah siap dengan tantangan yang ada di depan kita. Tantangan apa saja itu nanti akan kita tahu sendiri. Dan setiap manusia itu pasti punya tantangan hidup masing-masing. Dan tantangan itu harus bisa kita lalui, harus bisa kita jalani, walaupun kita ada kalanya merasa belum siap gitu. Tapi gimana lagi, ketika kita sudah terlahir ke dunia, kita tidak mampu untuk menghindarinya teman-teman semua. Jadi ya kita harus bisa menjalani apapun itu konsekuensinya, karena hidup itu adalah sebuah konsekuensi sebenarnya teman-teman. Jadi ada kalanya kita harus survive, kita harus menghadang semuanya yang ada di depan kita agar kita bisa maju, bisa melangkah ke arah yang lebih baik, dan kita bisa lulus dari segala ujian yang kita hadapi saat ini. Nah teman-teman, kalau masalah ngomongin ujian manusia itu setiap orang berbeda-beda. Setiap orang itu punya kesulitan atau kesulitan masing-masing yang tidak bisa sama satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, dari setiap perjalanan hidup kita sebagai manusia, dari kecil, dari kita baru lahir sebagai seorang anak dari kedua orang tua gitu. Nah, terus kita lahir, kita tumbuh dewasa, dan kita harus siap dengan menghadapi segala tantangan yang ada di depan kita. Dalam menyikapi sebuah tantangan hidup ini, kita harus bermental baja dan harus bisa berpikir yang jernih gimana caranya kita bisa keluar dari tantangan tersebut. Dan ketika kita bisa keluar dari tantangan tersebut, tentu kita akan ada kepuasan tersendiri. Ternyata kita bisa melewati apa segala tantangan yang bisa kita lewati, tantangan yang telah diberikan kepada kita dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin dan pasti yang di atas juga sudah tahu takaran tentang kekuatan kita, tentang sebagai manusia. Setiap orang kan ujiannya itu berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kesulitan materi, diuji dengan badan yang kurang sempurna dalam artian difabel atau disabilitas gitu. Dan ujiannya itu bermacam-macam teman-teman. Jadi setiap individu manusia itu pasti punya yang namanya ujian. Ketika kita masih sendiri, kita belum berpasangan, kita mencoba untuk mencari pasangan, dan kita diuji dengan kesulitan-kesulitan untuk bisa mendapatkan pasangan tersebut. Namun ketika kita sudah dapat pasangan, ujian itu akan terus datang lagi dengan ujian yang lainnya, sehingga kita harus bisa survive, kita harus bisa menghadapinya. Ketika tantangan itu sudah muncul, ketika kita sudah berumah tangga, di antaranya itu adalah kemampuan finansial kita akan diuji, terus kedewasaan kita akan diuji, setelah kita punya anak, dan kita pun ditantang harus bisa menjadi orang tua yang bijak, orang tua yang pintar untuk bisa mendidik anak-anak kita ketika kita sudah mempunyai anak kelak. Ya, itulah hidup teman-teman. Terus kita akan menjadi orang tua, kita akan menjadi kakek nenek, dan kita menjadi seorang yang menuju ke tempat yang peristirahatan terakhir mungkin. Sehingga kita akan dikubur pada akhirnya. Ya, itulah siklus kehidupan manusia, siklus kehidupan makhluk hidup dimanapun berada yang ada di seluruh muka bumi ini. Tidak ada yang abadi, semuanya serba sementara dan dibatasi oleh ruang dan waktu teman-teman. Ya, inilah hidup, inilah ujian, inilah warna dari setiap kehidupan yang harus kita hadapi teman-teman. Yang kaya udah hartanya udah banyak, melimpah ruah, masih saja merasa kurang. Padahal uangnya sudah numpuk loh teman-teman, padahal uangnya sudah banyak.
setiap apa yang diinginkan bisa dibeli, setiap kemauan bisa terlaksana, tapi masih kurang saja, dan masih saja merasa kurang cukup. Padahal uangnya mungkin sudah bergudang-gudang ya. Itulah nafsu manusia kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Hawa nafsu kita itu harus bisa dikendalikan. Punya uang bermiliar-miliar, beratus-ratusan juta, tapi kalau sudah terbiasa punya uang sebesar itu, sebanyak itu, ya rasanya hanya biasa saja. Beda halnya dengan kita orang kecil, walaupun punya uang 100.000 aja, 100.000 nih, itu rasanya bersyukurnya beda loh teman-teman dengan mereka-mereka yang sudah bergelimangan harta yang tidak terbatas jumlahnya. Mungkin kita sebagai orang kecil punya uang 100.000 aja, rasanya itu punya uang yang begitu besar dan bisa kita nikmatin gitu. Apalagi orangnya itu dari jerih payah kita untuk bisa mendapatkannya. Ada kesenangan tersendiri, ada kesenangan batin tersendiri. Apalagi kita bisa mengasih sedikit rezeki kita kepada orang tua kita, istilahnya itu berbagi lah gitu ya teman-teman. Jadi ada kebanggaan tersendiri bahwa kita bisa mampu membantu perekonomian keluarga kita, orang tua kita, sehingga kita layak sebagai dijuluki sebagai manusia yang seutuhnya gitu. Nah, namun tak semua orang itu mulus dalam menjalani kehidupannya. Setiap orang itu pasti punya kendala masing-masing, baik itu dalam dirinya sendiri, bahkan dari dalam lingkungan keluarganya sendiri. Mungkin ada beberapa contoh manusia, beberapa contoh orang-orang yang tak sejalan kehidupannya dengan diri kita, tak semujur dengan apa yang kita jalani saat ini. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang di atas sana, tentu kita akan merasa minder, tentu kita akan merasa rendah diri. Tapi untuk menyetop semua itu, rasa minder itu, rasa tak berharga ini dalam menjalani hidup, kita harus mengalihkan pandangan kita, beralih pandangan kita ke arah yang mereka-mereka yang jauh berada di bawah kita keadaannya, kesusahannya, kesedihannya, mungkin pasti akan ada yang lebih pedih, ada yang lebih kurang dari keadaan diri kita. Teman-teman, inilah hidup, inilah drama yang harus kita hadapi. Tentu setiap teman-teman juga yang menonton di vlog saya ini punya peran masing-masing, punya masalah masing-masing dalam menjalani hidupnya. Namun apalah daya kita sebagai manusia, sebagai ibaratnya adalah sebuah wayang yang ada di dalam kehidupan nyata teman-teman. Jadi mau tidak mau harus kita hadapi, harus kita sebagai manusia kita adalah seorang atau sebuah petokohan wayang yang harus kuat dan harus bisa menghadapi semua halangan dan rintangan yang membentang, yang menjadi beban pikiran. Harus bisa kita hancurkan, harus bisa kita menangkan untuk mendapatkan bendera kebahagiaan, bendera kemenangan yang akan membuat kita sebagai manusia itu merasa bangga terhadap diri kita sendiri, walaupun memang tidaklah mudah teman-teman. Tapi apalah artinya sebuah hidup kalau tanpa ujian ya, karena yang namanya hidup di dunia itu adalah sebuah ujian, dan yang namanya hidup di dunia ini adalah sebuah jembatan menuju ke kehidupan yang selanjutnya. Tentu kalau hanya ingin hidup ini hanya ingin bahagia, itu namanya di surga teman-teman tempatnya, yang tepatnya bukan di dunia. Sepahit-pahitnya hidup itu hanya ada di neraka teman-teman, yang pasti itu penderitaan yang tiada akhir pula. Jadi selayaknya sebagai seorang manusia, tentu Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melahirkan kita ke dunia ini dengan takarannya, dengan ujiannya yang sesuai dengan kemampuan diri kita. Mungkin setiap orang itu punya kadar ujian yang berbeda-beda. Seorang ustadz pun diuji, semua diuji. Seorang presiden pun diuji dengan tugasnya sebagai seorang presiden. Apalagi kita sebagai rakyat biasa diuji dengan segala macam rupanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah teman-teman, hidup ini kalau ngomongin masalah kehidupan tidak akan pernah habis, tidak akan pernah kita bosan untuk membahasnya. Tapi saya bikin konten ini hanya sebatas sharing, sebatas ngobrol santai saja tentang masalah hidup yang harus kita hadapi ke depannya, tentang kita harus siap untuk
menghadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Ketika kita masih muda, kita maju ke arah usia yang lebih tua, kita harus siap menghadapi semua itu. Bahkan kita harus siap juga untuk menghadapi masa akhir hidup kita, yaitu kematian. Teman-teman, tetap semangat, tetap harus bisa survive dalam menjalani hidup ini, karena tidak ada pilihan lain. Ketika kita sudah terlahir ke dunia ini, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Teman-teman, ini adalah perbincangan yang acak. Ini perbincangan yang saya tidak pakai skrip. Mungkin di antara teman-teman ada yang bisa menangkap maksud dan tujuan dari pembicaraan saya ini. Kalau bisa saya ucapkan terima kasih. Kalau mungkin teman-teman kurang nyaman dengan perkataan saya ini, saya mohon maaf. Jumpa lagi di vlog selanjutnya. Andi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah. Wassalam.